Membanggakan, telah dinanti pendukung sepak bola dunia, laga Indonesia kontra Australia akan ditayangkan oleh 48 negara dari Asia sampai Eropa. Sombongnya minta ampun, skuad Harimau Malaya pamer trofi dan peringkat FIFA kembali geser posisi timnas Indonesia. Pelatih timnas Malaysia tahan sampai bilang begini, nyatakan siap kandaskan raksasa Australia pada laga besok malam. Sintayong ungkap kondisi para pemainnya dalam keadaan siap menang. Jangan meremehkan dulu. Media besar Inggris ini memprediksi gawang skuad Garuda akan menjadi lumbung gol bagi Australia. Serta beberapa berita timnas Indonesia siang hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Malaysia Paul Marty Vicente memberikan reaksi setelah tim berjulukan Harimau Malaya berhasil meraih gelar juara hingga menggeser ranking FIFA timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Malaysia baru saja merebut gelar juara Pesta Bola Merdeka 2024 usai menaklukkan Lebanon di partai final pada minggu kemarin. Harimau Malaya sukses menumpaskan wakil Timur Tengah itu dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal dari Romel Morales. Dikatakannya para pemain Harimau Malaya mampu menampilkan aspek taktis sesuai rencana dan layak mengalahkan lawan asal Timur Tengah tersebut. Lebih lanjut, Paul Marty dengan bangganya mengatakan bahwa Malaysia punya deretan pemain berkualitas yang siap diturunkan kapan saja usai meraih titel juara. Sang pelatih memang amat bangga sebab skuad Malaysia menjadi juara Pesta Bola Merdeka lagi setelah 31 tahun tidak melakukannya. Menurut footballranking.com, kemenangan atas Lebanon membuat Malaysia meraih tambahan 5,68 poin sehingga total menjadi 1117,68 angka. Perolehan poin itu membuat Harimau Malaya melonjak 3 tangga ke peringkat 131 dunia. Malaysia berhasil menggeser sejumlah negara seperti timnas Indonesia di posisi 132, Rwanda di 133, dan Gambia di 134. Kemenangan kedua di bawah pelatih Spanyol membuat Malaysia memperoleh tambahan 10,16 poin dari 2 pertandingan dan memenangkan 1 trofi. Sebagai penyelenggara sekaligus tuan rumah, Malaysia sukses menjadi yang terbanyak dalam hal mengumpulkan trofi juara. Tidak kurang dari 13 gelar juara Piala Merdeka berhasil dikoleksi Malaysia, termasuk trofi edisi tahun ini. Sebuah media Malaysia memamerkan ranking FIFA terbaru Malaysia menggeser timnas Indonesia berkat kemenangan tipis 1-0 atas Lebanon dalam Pesta Bola Merdeka 2024. Malaysia yang tadinya berada di ranking ke-134 kini naik ke ranking ke-131 FIFA yang sebelumnya ditempati oleh timnas Indonesia. Ini merupakan kedua kalinya dalam sepekan terakhir Malaysia berhasil menggeser posisi timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Sebelumnya setelah kemenangan 2-1 atas Filipina di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024, Malaysia menggeser timnas Indonesia dalam ranking FIFA dari peringkat ke-133. Namun setelah keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skor Garuda kembali menggeser Malaysia lagi ke urutan ke-134. Tidak hanya menggeser Malaysia, timnas Indonesia asuhan Sintayong juga naik 3 tingkat ke 131 FIFA setelah hasil imbang kontra Arab Saudi tersebut. Namun seiring dengan kemenangan atas Lebanon, ranking FIFA Harimau Malaya kini kembali dibanggakan oleh media Malaysia Makan Bola. Ranking FIFA, Malaysia raih poin maksimal, melompat 3 tingkat. Tulis Makan Bola. Timnas Indonesia sendiri masih bisa menggeser posisi Malaysia lagi, karena tim asuhan Sintayong baru akan bertanding lagi pada hari Selasa, 10 September 2024 besok, untuk laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, jika berhasil menahan Australia yang berada di ranking ke-24 FIFA, maka Indonesia akan mendapatkan poin senilai 8,57 poin. Sebuah kemenangan atas Tokeros akan membuat skuad Garuda semakin terbang tinggi dengan tambahan 21,07 poin yang bisa membawa mereka naik hingga ke urutan 127 FIFA. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membeberkan persiapan skuad Garuda jelang melawan Australia pada laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan lanjutan grup C antara timnas Indonesia kontra Australia itu akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam besok. Pasukan Sintayong punya modal bagus setelah berhasil mencuri poin di kandang Arab Saudi usai bermain imbang 1-1.
Meski secara ranking FIFA timnas Indonesia berada di 133 dunia, kalah jauh dari Australia yang menempati posisi ke-24 dunia, pasukan Sintayong memiliki keuntungan karena akan tampil di hadapan ribuan suporternya. Jelang laga tersebut, Sintayong memastikan bahwa semua penggawa timnas Indonesia dalam kondisi yang fit dan siap tempur. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tidak menampik bahwa skuad Garuda mengalami kelelahan usai menempuh perjalanan jauh dari Arab Saudi ke Jakarta, utamanya Martin Paes. Sang kiper FC Dallas itu melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang singkat mulai dari Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga Indonesia. Lebih lanjut, Sintayong berbicara soal peluang Justin Hubner tampil setelah di laga sebelumnya absen karena hukuman akumulasi kartu kuning. Terlepas dari hal itu, Sintayong memastikan bahwa timnas Indonesia siap bekerja keras untuk mendapatkan hasil maksimal kontra Australia. Untuk Justin tergantung kondisinya, mungkin akan berbeda. Nanti Justin akan bermain atau tidak. Lawan Australia kita di home sekarang, akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa dapat poin, kata Sintayong. Kiper timnas Indonesia Martin Paes mengaku telah bekerja keras untuk belajar bahasa Indonesia setiap hari, hingga siap untuk diwawancarai dengan bahasa nasional itu bulan depan. Hal itu menandakan bukti kecintaan sang kiper FC Dallas tersebut terhadap timnas Indonesia sejak ia resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024 lalu. Namun saat itu Martin Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia karena sempat ditolak FIFA terkait perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Penyebabnya kiper berusia 26 tahun tersebut pernah membela timnas Belanda U21 saat dirinya berusia 22 tahun. Jelang laga kontra Australia, Martin Paes mengaku bahwa dirinya telah belajar bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh tanpa lelah setiap hari. Hal itu dilakukan kiper berusia 26 tahun tersebut agar memudahkan komunikasi dengan rekan-rekan setimnya dan sebagai bukti kecintaannya terhadap timnas Indonesia. Kerja kerasnya dalam belajar bahasa Indonesia pun berbuah manis. Martin Paes kini sudah pandai berbahasa nasional dan siap diwawancarai dengan bahasa tersebut bulan Oktober mendatang. Saya terus belajar bahasa Indonesia setiap hari. Saya belajar bersama Sandy Walsh dan beberapa pemain lain. Dan saya juga punya buku yang jadi rujukan saya untuk belajar. Sekarang kemampuan berbahasa Indonesia saya semakin bagus. Mungkin bulan depan saya siap diwawancarai dengan bahasa Indonesia, kata Martin Paes. Siapa sangka laga timnas Indonesia kontra Australia akan ditayangkan di 48 negara di seluruh dunia, mulai dari Asia hingga Eropa. Dalam laga kali ini tentunya di pundak para pemain timnas Indonesia ada harapan besar dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Tidak sampai di situ, pertandingan kali ini akan menjadi pertandingan paling bergengsi bagi J.A. Jazz dan kawan-kawan. Bagaimana tidak, laga antara timnas Indonesia kontra Australia kabarnya juga akan disiarkan langsung di 48 negara seluruh dunia. Sama halnya saat laga Indonesia kontra Arab Saudi lalu. Sama halnya saat laga Indonesia kontra Arab Saudi kemarin, laga tersebut pun berhasil menyedot animo besar para pecinta sepak bola dunia, terkhusus di kawasan Asia. Terlebih pada laga besok malam kontra Australia, skuad Garuda akan didukung penuh oleh 78.000 penonton di Stadion SUGBK yang siap menjatuhkan mental para pemain Australia. Australia disebut akan menang dengan skor telak di depan ribuan pendukung timnas Indonesia, menurut analisa dari media Inggris. Media tersebut pilih bersikap realistis lantaran skuad Australia besutan pelatih Graham Arnold unggul dalam sejumlah aspek atas timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Australia bertekad meraih 3 poin perdana demi memuluskan ambisi mereka untuk terus melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi itu kemudian mendapatkan sorotan khusus dari media asal Inggris yang membuat prediksi mengenai jalannya duel antara timnas Indonesia kontra Australia. Menurut analisa dari media Inggris tersebut, timnas Indonesia asuhan Sintayong dihantui rekor kandang yang cukup mengecewakan jelang menjamu Australia. Performa kandang Indonesia mengkhawatirkan, terutama karena mereka hanya menang 2 kali, seri 1 kali, dan kalah 5 kali dalam 8 pertandingan kandang terakhirnya, tulis Sport Mole. Namun mereka juga memuji kiprah skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sejauh ini hanya sekali menderita kekalahan. Sebaliknya media Inggris itu justru mengesampingkan kekalahan Australia atas Bahrain pekan lalu dan menghimbau agar timnas Indonesia waspada dengan rekor tandang sekeros. Di akhir artikel tersebut, media Inggris memprediksi kalau Australia akan berpesta gol ke gawang timnas Indonesia
jika melihat dari statistik yang telah mereka sampaikan. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia siang ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.